Ya, selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sekali. Ibu bagaimana kabar? Baik Pak Charles. Bagaimana, apakah hari ini Pak Charles sibuk atau ada jam untuk masuk ke kelas? Nanti punya jam setelah istirahat, jam ke-6, 5. Ya, kalau belum ada jam, saya bisa minta waktunya sebentar untuk kita berdiskusi lanjut terkait dengan diskusi kemarin. Ya, bagaimana dengan persiapannya terkait dengan diskusi kita kemarin Pak Charles? Ya, berdasarkan diskusi kita kemarin, saya sudah coba buatkan RPP biodiferensiasi. Kurang lebihnya nanti kita akan sama-sama melihat. Iya, baik Charles. Besar harapan saya tentang respon dan hati-hati dari Pak Charles dalam menanggapi diskusi kita kemarin tentang FPP berdiferensiasi. Semoga apa yang kita sudah diskusikan bersama bisa diwujudkan lewat FPP demi peningkatan kualitas pembelajaran untuk anak-anak kita di dalam kelas. Mungkin boleh saya tahu tujuan atau materi yang akan diambil saat FPP berdiferensiasi itu diterapkan, materinya kira-kira materi tentang apa Pak Charles? Baik, untuk kelas 8 ini materi yang saya pakai adalah tingkatan perbandingan kata sifat atau degree of comparison. Tujuannya itu ada dua. Setelah mempelajari ini, siswa mampu atau memahami unsur kebahasan dalam membuat degree of comparison, dan juga siswa mampu membuat teks interaksi pendek terkait dengan degree of comparison. Terkait dengan penyampaian materi tentang perbandingan itu ya Pak Charles, kira-kira strategi yang akan ditempuh oleh Pak Charles dalam menyampaikan materi itu kira-kira seperti apa? Jadi strategi saya kebetulan nanti kita buatkan dengan gaya belajar siswa. Jadi ada 3 gaya belajar siswa. Yang pertama dengan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Setelah itu ada audiovisual dan audio. Jadi untuk kelompok yang punya gaya belajar kinestetik, nanti kita akan menyuruh beberapa siswa berdiri di depan, lalu peserta didik yang lain membandingkan sifat mereka yang kelihatan saja, misalnya tinggi badan atau berat badan. Setelah itu untuk kelompok yang kedua yang peserta didik dengan gaya belajar audiovisual, itu saya akan menampilkan beberapa gambar atau video. Setelah itu siswa langsung membandingkan orang yang atau benda yang ada di gambar tersebut. Setelah itu yang kelompok yang ketiga dengan gaya belajar audio, peserta didik mendengarkan instruksi atau clue dari saya, lalu mereka sendiri secara mandiri membuatkan kalimat tingkat perbandingan itu. Ide yang sangat bagus tuh Pak Charles. Ternyata Pak Charles untuk penerapan FPP berdiferensiasinya sudah memperhatikan gaya belajar anak, di mana itu ada kinestetik, gaya belajar audiovisual dengan gaya belajar audio. Ya, saya jadinya rasanya tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana penerapannya di dalam kelas Pak Charles. Semoga dengan kita memperhatikan gaya belajar anak kita dapat meningkatkan minat belajar mereka dan meningkatkan kualitas mereka dalam belajar. Amin. Ya, selain strategi yang Pak Charles sudah terapkan itu, mungkin ada ide lain atau ada alternatif lain yang akan Pak Charles tempuh? Ide lain yang terkait dengan materi ini mungkin nanti peserta didik mungkin diberi keleluasan untuk bisa membuat sebanyak mungkin kalimat berdasarkan gambar, atau mungkin misalnya jika dia punya gambar sendiri atau dia punya pengalaman pernah bermain bersama atau dalam kelas misalnya, dia bisa buat perbandingan yang nyata dalam kelas, sehingga dia tidak harus berpikir tentang gambar yang ada, dia bisa lihat situasi yang ada dalam kelas, sehingga lebih mudah dia membandingkan. Sampai mungkin di gambar juga kadang kelihatannya kurang baik, sehingga lebih baik yang di dalam kelas sehingga dia bisa membandingkan dari gambar. Artinya lebih dikonkretkan, lebih dalam aktivitas nyata begitu ya Pak Charles. Baik, terima kasih Pak Charles atas gambarannya tentang RPP berdiferensiasi yang akan Pak Charles terapkan di dalam kelas. Nanti kira-kira ini kapan waktunya untuk kita bisa langsung masuk? Nanti setelah istirahat jam
5 jam. Kita langsung sama-sama. Di kelas 8. 8A ya. Ya, baik Pak Charles, terima kasih atas waktunya kita bincang-bincang sebelum kita masuk ke dalam kelas sampai bertemu untuk kegiatan observasi di kelas. Terima kasih. Good morning, how are you? One activity. Mr. and friends, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. In the name of the Father, Well, sit down, please. Okay, so next please. Adolphus. Adrian Lady. Kofi. Anak Kola. Adrian Lady. Adrian Dos Santos. Dolan. Isvini. Franciscus. Emilia. Mustafa. Cornelis. Anak Dobe. Margaret Aik. Marian. Ananesius. Eudemus. Stefania. Virginia. Hestia. Yang di sebelah sana bisa lihat ya? Baik, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tingkatan perbandingan kata sifat atau dalam bahasa Inggris degree of comparison. Degree of comparison. Di akhir pelajaran ini, dengan mempelajari materi ini, kita harus bisa dua hal.
tujuan dari kita mempelajari materi ini ada 2 hal. Yang pertama, kita bisa tahu dia punya unsur kebahasaan. Artinya dia punya pola kalimat dan cara membuat kalimat. Setelah itu yang kedua, kita harus bisa membuat kalimat tingkatan perbandingan. Tingkatan perbandingan itu masing-masing kata sifat yang kita semua sudah tahu ya. Kata sifat. Contoh-contoh kata sifat itu seperti apa? Ya, baik. Oke. Untuk mempelajari materi ini, saya akan membagi bagian dalam kelompok. Saya akan membagi bagian dalam kelompok, 3 kelompok. 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar kalian. Jadi, Adolfus, Adriana, Aprilia, Ana Paula, Aurelia, 1 kelompok. Langsung berkelompok. Langsung berkelompok di sini sana saja. Kayak kelompok pada sekarang. Santos, Elizabeth, Philip, Saru, Beto, dan Scott. Duduk dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok. Dalam bentuk kelompok bagi bawah kamu kawan? Catatan kawan? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Materi tentang degree of completion tingkatan perbandingan ini adalah membandingkan kata sifat. Membandingkan kata sifat. Misalnya di kelompok 1 ini. Kelompok 1 ini coba Aprilia berdiri di depan. Dan Nona ini berdiri di depan sini. Kamu lihat yang kedua? Kamu lihat yang kedua? Kelompok 1 saja, kelompok yang 2, 3 tetap tenang. Kamu lihat mulai kedua ini perbandingannya apa? Gemuk kan? Gemuk ya? Siapa yang lebih gemuk? April lebih gemuk. Yang orang yang 1 kurus ya? Nama siapa? Jadi kita bisa membandingkan. Oh, April lebih gemuk daripada Riana. Atau kita bisa juga membandingkan sebaliknya. Riana lebih kurus daripada April. Itu kita membandingkan 2 orang. Sepatutnya membandingkan kata sifat ini. Kalau dalam bahasa Inggris, rumus untuk kita pola kalimat untuk kita membuat kalimat tingkatan perbandingan contohnya seperti ini. Tingkat
kalimatnya subjek tambah to be tambah comparative degree tambah kata then tambah objek. Ya, subjeknya siapa, objeknya apa. Objek ini bisa berupa orang, bisa juga benda. Jika kita membandingkan orang, maka subjeknya orang, objeknya juga orang. Misalnya subjeknya tadi Aprilia, objeknya Mariana. Jika subjeknya Aprilia, orang ketiga tunggal, maka to-be yang digunakan. Ya. Jika orang ketiga tunggal, maka to-be yang digunakan am, is, atau are. Ya. Ya. To-be yang digunakan adalah is. Ya. Jadi Aprilia is. Kalau comparative degree itu dibentuk dari sini. Ada penjelasannya di atas. Comparative degree dibentuk dengan menambahkan akibat l atau l pada kata sifat. Kalau kita cari, gemuk itu bahasa Inggrisnya apa? Atau bos itu bahasa Inggrisnya apa? Coba kamu cari di Popular Kamus, gemuk bahasa Inggrisnya apa? Bos bahasa Inggrisnya apa? Bos bahasa Inggrisnya apa? Bos bahasa Inggrisnya apa? Ya, fat, ya, gemuk bahasa Inggrisnya fat. Ya. Jadi jika kita sudah tahu kata sifatnya, kita masuk pada pola yang di sana. Misalnya Aprilia is fatter than Rihanna. Bisa kata fat itu kita tambah akibat el di belakang. Itu untuk tingkat lebih. Kita membandingkan dua orang saja. Jika kita membandingkan tingkat paling, berarti kita membandingkan ada dalam satu kelompok. Contohnya misalnya dalam kelompok ini, siapa yang paling gemuk? Coba kamu lihat. Kamu lihat di antara kamu siapa yang paling gemuk? Ya, siapa yang paling gemuk di kelompok? Afril. Kalau tetap Afril, kan? Berarti Afril adalah yang paling gemuk di kelompok kami, misalnya. Jadi untuk tingkat lebih, pola kalimatnya berbeda lagi dengan ini. Pola kalimatnya tidak sama, artinya adalah tingkat lebih. Kalau di tingkat paling dalam satu kelompok dia paling gemuk atau misalnya paling tinggi, nanti kalimatnya hampir sama, tetapi dia menggunakan superlative degree. Dia menggunakan superlative degree. Superlative degree ini, superlative degree ini dia menambahkan huruf st atau est di belakang kata sifat. Jadi tadi gemuk itu bahasa Inggrisnya apa? Fat. Ya. Jadi pola kalimatnya adalah subjek tambah to be tambah kata artikel the tambah superlative degree tambah objek. Nah, superlative degree yang di sini dia dibentuk dengan menambahkan st atau est di belakang kata sifat atau menggunakan kata most di depan kata sifat. Jadi contohnya tadi fat yang tadi tambah st jadinya apa? Ya, fattest. Jadi di sini subjeknya Aprilia. Aprilia is the fattest in my group. Aprilia adalah yang paling gemuk di kelompok saya. Atau contoh-contoh lain yang saya sudah siapkan di sini. He is the weakest in the class. Dia adalah yang paling lemah di kelas ini. Yang lain, Tinus is the tallest in my family. Tinus adalah yang paling tinggi di keluarga saya. Atau Bawian is the most beautiful in my school. Bawian adalah yang paling gemuk di kelas kami. Itu contoh. Tadi sebelumnya ini ada contoh sini. Ada gambar. Gambar ini coba kelompok 2 perhatikan. Kelompok 2 perhatikan ini gambar. Bisa perhatikan? Ini ada nama Ana, ada nama Tom, dan ada nama John. Ada 3 orang. Bisa lihat di gambar kan? Kalau di gambar kita bisa bandingkan apa dari 3 orang? Bandingkan dia punya tinggi badan kan? Coba kau bandingkan tinggi badan.
Ya, siapa yang paling pendek? Tom. Oke, Tom paling pendek. Itu berarti paling. Tidak paling berarti kita gunakan superlatif. Superlatif berarti tambah IST di belakang kata sifat. Tinggi atau pendek. Kalau kita menggunakan kata sifat pendek, maka kita gunakan kata sifat pendek untuk membandingkan tiga orang ini. Contohnya, kalau kau lihat perbandingan Anna dengan John, siapa yang lebih tinggi? John. Jadi kita buat kalimatnya seperti apa? John lebih tinggi. Berarti komparatif degree. Komparatif degree tadi dia menggunakan EL di belakang kata sifat. Tinggi bahasa Inggrisnya apa? Tinggi. Tinggi bahasa Inggrisnya apa? Tall. Ya, tall. Jadi dibandingkan John dengan Anna. John dengan Anna dibandingkan seperti apa? John lebih tinggi dari Anna. Bahasa Inggrisnya sesuai dengan contoh itu. John seperti apa? Kelompok yang kedua. John is to be subjek tambah to be tambah komparatif degree tambah then tambah objek. John komparatif degree berarti tingkat lebih. Itu kan kita membandingkan dua orang, jadi kita membandingkan lebih bahwa si A lebih tinggi daripada si B. Nanti kalau kita membandingkan tiga di antara mereka, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling pendek. Dan contohnya di situ, John is taller than Anna. John lebih tinggi daripada Anna. Atau misalnya kita membandingkan Anna dan Tom, itu kita bandingkannya seperti apa? Anna dan Tom, lihat di gambar sana. Anna dan Tom itu siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih pendek? Ya? Siapa? Siapa lebih tinggi di antara Anna dan Tom? Ya, Anna lebih tinggi daripada Tom. Ya, jika kita buat kalimatnya seperti apa? Anna lebih tinggi daripada Tom. Anna is taller then ulang sekali lagi. Ya, paham? Atau coba ulang besok dari dia Anna. Ya, Anna is taller than Tom. Coba semua. Anna is taller than. Ya, artinya mereka kamu harus membandingkan Anna dan Tom. Anna lebih tinggi daripada Tom. Itu kita menggunakan kata sifat tinggi. Kalau kita menggunakan kata sifat pendek seperti apa? Pendek bahasa Inggrisnya apa? Short. Ya, berarti kalau membandingkan antara Anna dan Tom, siapa yang lebih pendek? Ya, coba kita buat yang kelima. Tom subjek tambah to be tambah komparatif degree tambah kata then setelah itu objek. Jadi tadi kita membandingkan antara Tom dengan Anna dan kata sifat yang kita gunakan adalah pendek. Berarti tadi bahasa Indonesia kita sudah buat bahwa Tom lebih pendek daripada Anna. Kalau kita buat dia dalam pemilihan mesin seperti apa? Usromo Tom is tadi kata sifat pendek adalah short. Jika masuk ke komparatif degree maka tambah ER di belakang kata sifat. Jadi seperti apa? Tom is coba Helmelia. Ya, coba kita dengarkan Helmelia. Tom is short than
Ulang sekali lagi. Tom is short than Anna. Sekali lagi. Tom is Short than Anna. ya. Dari kata sifat pendek itu apa? So, kalau kita masukkan dia ke dalam komparatif bagi tambah harus punya ya. So, teori itu jelas. Jadi Tom is coba Tom is short ya. than Anna. Ya. Tom is shorter than Anna. Dia kata sifat dari pendek itu adalah short. Untuk masuk kepada kata komparatif ini kita harus menambahkan el di belakang kata sifat. Tom is shorter than Anna. Itu tadi tingkat lebih. Kalau tingkat paling kita lihat di situ paling tinggi siapa, paling pendek siapa? Ya. Paling tinggi John. Untuk tingkat yang paling berarti kita menambahkan est di belakang kata sifat. Contohnya di situ sudah ada. Coba kamu melihat Tom adalah yang paling tinggi di antara mereka. Tom yang paling tinggi di antara mereka. Tom itu subjek tambah tinggi tambah de artikel de tambah sekolah de setelah itu objek. Tinggi tadi bahasa Inggrisnya apa? Tall. Tall jika dia masuk ke dalam sekolah degree tambah est di belakang. Jadi apa? Ada kan sudah tahu ya? Coba siapkan. Coba ini. John is the tallest. Di antara mereka itu between them. Between them. Di antara mereka. Tom is tambah 3D tambah 4 jika dia masuk ke dalam sekolah dewi tambah ST seperti apa? Tom is tall, kata sifatnya tall. Kalau masuk dalam sekolah dewi tambah ST juga. Jadi is the between them itu artinya di antara mereka bertiga. Jika kita lihat dari tinggi pasti Tom lebih tinggi, dan jika kita lihat pendek berarti kalau tinggi berarti John yang lebih tinggi ya. Kalau lihat dari pendek berarti siapa lebih pendek. Berarti kita tingkat palingnya John paling tinggi di antara mereka dan Tom paling pendek di antara mereka. Saya buat sudah pusuk. Coba siapkan itu. Kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kenal kita punya bapak ibu kan?
Kenal? Kenal Pak Ito? Kenal ya? Pak Ito. Kenal Pak Yuven? Kira-kira di pembayaran Pak Yuven dengan Pak Ito itu dong perbandingan seperti apa yang beda? Di antara mereka berdua? Ya? Gemuk dan kurus. Gemuk dan kurus. Siapa yang lebih gemuk, siapa yang lebih kurus? Berarti kalau kita membandingkan, berarti Pak Ito lebih gemuk daripada Pak Ito. Ya, itu tingkat lebih. Gemuk tadi bahasa Inggrisnya apa? Gemuk tadi bahasa Inggrisnya? Gemuk tadi bahasa Inggrisnya fat. Ya. Jika kita masuk ke dalam kelompok lebih atau tingkat lebih, berarti tambah IL di belakang kata sifat. Coba kau buat. Pak Ito lebih gemuk daripada Pak Ito. Ini kau kenal kau ya. Buat yang kedua. Pak Ito lebih gemuk daripada Pak Ito. Jadi itu nanti kita buat lagi. Kita bandingkan beberapa buku di sini. Mister Ito tambah tubi, setelah itu tambah pengkeluaran DW, setelah itu tambah kata den dan objeknya Mister Yuven. Objeknya Mister Yuven. Sekarang kita membandingkan Pak Ito dan Pak Yuven. Tadi kita membandingkan dengan kata sifat gemuk. Gemuk bahasa Inggrisnya adalah fat, tambah atas yang menjadi sudah kan? Ya, tambah ER di belakang kata sifat. Ya. Jadinya Mister Ito is ya then Mister Ito ini pembawa duit menjadi Mr. Ito is better than Mr. Yuven. ulang sekali lagi. Mr. Ito is better than Mr. Yuven. Ya, Mister Ito is better than Mister Yuven. Jadi itu tingkat lebih. Untuk tingkat paling kita membandingkan satu di antara banyak orang. Misalnya di antara Pak Guru tadi kamu katakan bahwa Pak Ito paling gemuk di antara kami Pak. Coba kita buat. Pak Ito paling gemuk di sekolah kami. Coba buat seperti itu. Pak Ito paling gemuk di sekolah kami. Coba. Sudah bisa? Ya, coba nol. Mr. Ito is the fattest in my school. Ya, Mr. Ito is the fattest in my school. Ya, baik. Itu tadi contoh dan materi tentang degree of composition, tingkatan perbandingan. Saya akan menayangkan materinya setelah sedikit. Setelah itu saya akan minta kita untuk masing-masing kelompok membuatkan kompilasi dan sekolah degree, lalu dibacakan, dipresentasikan supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Bisa ya? Bisa. Oke, lihat materi sepintas saja. Jadi ini dari kompilasi degree sudah saya jelaskan tentang untuk membentuk kompilasi degree menambahkan huruf EL di belakang kata sifat. Jadi sebelum bisa seperti ini subjek tambah to be tambah pembuat degree. Ada beberapa aturan untuk membentuk yang ini. Ada beberapa aturan nanti yang di belakang tulis selanjutnya. Untuk simulasi degree menambahkan est di belakang kata sifat. Ada juga aturannya. Nanti kita lihat di slide yang ini. Cara membentuk tingkatan perbandingan kata sifat. Cara yang pertama itu dia bilang kata sifat yang terdiri dari satu suku kata ditambah dengan aturan IL untuk komparatif dan ST untuk suku kata.
Contohnya di sini. Kata sifat dengan satu suku kata. Suku kata itu tahu ya? Suku kata. Suku kata itu tahu ya? Misalnya kata meja. Meja itu berapa suku kata? Kata apa yang apa? Me dan ga. Plus ya. Jadi kata sifat di bahasa Inggris yang terdiri dari satu suku kata maka ditambahkan saja dengan er untuk komparatif dan est untuk superlatif. Contohnya di sini. Week. Week ini satu kata, tapi dia satu suku kata. Week. Jadi bisa kita pisahkan we dengan ak. Jadi week bacanya satu suku kata. Week itu untuk tingkat lebih tambahkan er di sini. Contohnya dan superlatif tambahkan est di belakang. Dia jelas ya. Satu sifat yang satu suku kata langsung ditambahkan ini. Er untuk komparatif, est untuk superlatif. Tingkat lebih dan tingkat paling. Contoh yang lain, which jadi richer dan richest. Artinya kaya. Kaya, lebih kaya, paling kaya. Atau short tadi, pendek. Short, shorter, shortest. Pendek, lebih pendek, paling pendek. Setelah itu tall. Tall tadi apa? Tinggi. Tall, dari taller, tallest. Tinggi, lebih tinggi, paling tinggi. Contoh yang pertama. Yang kedua, dalam kata sifat yang berakhir dengan huruf Y dan didahului dengan satu atau dua huruf mati konsonan. Huruf mati itu yang apa? Selain A, I, U, E, O Jadi selain yang A, I, U, O itu huruf mati. Jadi didahului dengan satu atau dua huruf mati, maka huruf Y diganti dengan huruf I, baru ditambahkan er untuk komparatif dan est untuk superlatif. Contohnya di sini. Contohnya dia bilang ada sifat yang berakhir dengan huruf Y. Contohnya di sini happy. Akhirnya huruf Y ya. Didahului dengan dua huruf mati di sini. P itu huruf mati ya. Maka Y yang ini kita ganti dengan I, lalu ditambahkan er untuk komparatif dan est untuk superlatif. Contohnya happy jadi happier, happiest. Bahagia, lebih bahagia. Dua yang melambat. Jadi mengantuk. Apa? Kalau pakai kalian bangun dulu pakai mahal sih. Yang mahal juga ekstensif. Misalnya auto lebih mahal daripada habis. Jadi cepat. Ingat yang tadi 3 suku kata ya? Ini. Ingat yang bagi 3 suku kata berarti harus tambahkan ini. Jadi tambahkan er tapi harus pakai more dan mos. Ekstensif. Lihat ekstensif di sana.
Ya, apel lebih besar toh. Dan apel lebih besar daripada strawberry. Besar itu bahasa Inggrisnya apa? Besar bahasa Inggrisnya big. Big itu satu suku kata saja. Jadi kalau satu suku kata bagian ditambah ini di belakang kata sifat untuk tidak lebih jangan est di belakang kata sifat sudah 3 kali. Contoh tadi saya bilang apel lebih besar daripada strawberry. Tulis ini bahasa Indonesia. Apel lebih besar daripada strawberry. Apel lebih besar daripada strawberry. Bahasa Indonesia sudah. Jadi apel lebih besar. Sebenarnya di antara strawberry dengan apel itu apa yang lebih siap, apa yang lebih besar? Ya, apel lebih besar toh. Dan apel lebih besar daripada strawberry. Besar itu bahasa Inggrisnya apa? Besar bahasa Inggrisnya big. Big itu satu suku kata saja. Jadi kalau satu suku kata bagian ditambah ini di belakang kata sifat untuk tidak lebih jangan est di belakang kata sifat sudah 3 kali. Contoh tadi saya bilang apel lebih besar daripada strawberry. Tulis ini bahasa Indonesia. Apel lebih besar daripada strawberry. Apel lebih besar daripada strawberry. Bahasa Indonesia sudah. Yuk. Selamat siang Pak Charles. Selamat Apa siang. kabar hari ini? Masih semangat? Puji Tuhan baik, Mas semangat. Begini Pak Charles, pertemuan kita hari ini terkait dengan pelaksanaan observasi terkait dengan RPP berdiferensiasi yang telah kita lakukan seminggu yang lalu. Hari ini pada kesempatan ini saya mau untuk kita berbincang-bincang terkait dengan pelaksanaan observasi tersebut. Mungkin saya minta kesediaan waktunya Pak Charles. Siap. Oke, ya. Terkait dengan pelaksanaan pelaksanaan RPP berdiferensiasi di kelas 8A ya Pak Charles, dengan materi yang diambil waktu itu tentang Degree of composition. ya tentang perbandingan ya Pak Charles. Iya. Kira-kira menurut Pak Charles penerapan RPP berdiferensiasi yang sudah dilaksanakan itu apakah sudah sesuai dengan rancangan bincang-bincang kita di saat pra observasi waktu itu Pak Charles? Ya baik, sesuai dengan rancangan yang kita bicarakan di awal sebelum kita eksekusi atau saat observasi, ada beberapa hal yang mungkin belum dilaksanakan dalam kegiatan observasi itu. Misalnya siswa belum diminta untuk berdiskusi bersama sehingga menghasilkan satu kalimat atau membuatkan kalimat tentang degree of composition itu. Tetapi secara tidak langsung dengan gambar, penjelasan dan gambar saja mereka sudah bisa memahami tentang bagaimana kita membuat kalimat degree of composition. Dan juga kan dibagi dalam 3 kelompok. Ada yang langsung membandingkan di antara kelompok mereka, ada juga yang harus melihat gambar dan juga membutuhkan penjelasan. Sedangkan ada yang langsung melihat situasi, langsung mendengar saja dan mereka bisa membuatkan kalimat. Tetapi ada beberapa yang butuh tuntunan yang ekstra sehingga mereka bisa mampu membuatkan kalimat atau memahami materi. Nah, jadi menurut Pak Charles kira-kira tujuannya tercapai atau belum, atau seberapa persen tujuan itu tercapai Pak Charles? Untuk setelah saya pergi semua ya cukup, siswa cukup paham dan tujuannya lumayan tercapai, sekitar kisaran 85%. Ketercapaian tujuan pembelajaran itu 85% melalui penerapan RPP berdiferensiasi ya Pak Charles. Kira-kira nih menurut Pak Charles, dalam penerapan RPP berdiferensiasi itu adakah dampak positif yang diberikan kepada murid-murid? Ya. Jadi dampak positif yang saya alami dalam kelas itu siswa lebih aktif. Ya. Tetapi ini karena baru pertama kali, jadi kita mungkin harus berkelanjutan sehingga kita lebih tahu siswa punya kemampuan itu bisa diasah juga.
Jadi baru pertama kali, tetapi saya melihat bahwa saya sangat senang karena waktu sebelum pembelajarannya itu siswa jarang aktif sekali, tetapi saat menggunakan LPP berdiferensiasi ini siswa mulai aktif dalam kelompok-kelompok belajar mereka. Ya, terkait dengan pelaksanaan LPP berdiferensiasi itu Pak Charles, mungkin ada ide-ide kreatif atau ide-ide lain atau cara lain yang terpikirkan oleh Pak Charles dalam pengembangan LPP berdiferensiasi yang sudah saya tularkan untuk Pak Charles, dengan ada masukan-masukan mungkin dari guru-guru CGP yang lainnya yang kebetulan sempat berkomunikasi dengan Pak Charles, mungkin ada trik-trik atau ide lain yang harus perlu dikembangkan. Ya baik, untuk LPP berdiferensiasi kemarin kita selipkan juga dengan game atau lagu-lagu bahasa Inggris, sehingga siswa lebih tidak bosan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Karena kita banyak game untuk kembali siswa kembali konsentrasi dalam pembelajaran itu. Karena mungkin dia cepat bosan dengan bahasa Inggris, bahasa asing. Jadi 30 menit awal saja mungkin siswa sudah bosan. Sehingga dengan lagu atau game bisa memusatkan kembali perhatian siswa. Betul sekali itu Pak Charles, dan saya merasakan juga apa yang sudah diterapkan oleh Pak Charles dalam kelas, karena pada saat itu saya pun menjadi bagian di kelas 8A saat penerapan metode LPP berdiferensiasi itu, dan sekilas secara garis besar saya menjadi tertarik juga untuk mengikuti pembelajaran bahasa Inggris saat itu tentang perbandingan, karena di mana di situ Pak Charles berusaha untuk memberikan contoh-contoh konkret yang nyata yang langsung dialami oleh siswa, yaitu salah satunya adalah langsung melakukan perbandingan dalam area dalam kelas dan juga dalam lingkungan sekolah. Itu yang menurut saya sangat membantu murid-murid kita dalam mengaplikasikan teori pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Charles tentang khusus materi perbandingan itu. Artinya mereka membandingkan pada contoh konkret, bukan secara abstrak saja. Ya, dan saya sangat mendukung dan setuju dengan metode pembelajaran yang sudah dipilih oleh Pak Charles itu terkait dengan kontekstual yang diambil oleh Pak Charles. Ya, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran LPP berdiferensiasi di kelas itu, sekarang menurut Pak Charles saya ingin tahu perasaannya Pak Charles setelah melakukan observasi, setelah melakukan penerapan LPP berdiferensiasi di kelas itu, rasanya seperti apa nih Pak Charles, dari sebelum dengan sesudahnya, mungkin bisa membandingkan juga nih. Ya. Jadi setelah keluar dari kelas saat saya mengajar itu, saya merasa senang yang pertama. Kenapa? Karena siswanya aktif sekali di dalam saat kita melakukan proses belajar mengajar itu. Sebelumnya biasanya saya mengajar itu siswa jarang aktif, jarang angkat tangan atau jarang berbicara, karena bahasa Inggris mereka takut salah omong. Tetapi saat pembelajaran dengan menggunakan LPP berdiferensiasi ini, siswa justru aktif dan juga semangat untuk berbicara. Nah, itu yang membuat saya senang, dan saya akan usahakan untuk bisa melanjutkan ini sehingga siswa juga dalam pembelajaran tidak terbeban atau tertekan. Mereka juga merasa senang untuk belajar bahasa Inggris. Mantap. Oke. Dari tadi sudah tujuan penerapan LPP diferensiasi itu, tujuan penerapannya menurut Pak Charles tadi sudah sesuai dengan harapan, dan semoga kita tetap berkolaborasi dalam penerapan LPP berdiferensiasi. Dan selanjutnya mungkin saya sebagai calon guru penggerak, saya masih butuh untuk berbagi bersama. Mungkin ada ide-ide kreatif yang sempat terpikirkan oleh Pak Charles atau sempat ada dalam benak Pak Charles. Oh, ternyata penerapan LPP diferensiasi itu seperti ini. Mungkin ada ide-ide kreatif yang perlu dikembangkan lagi dalam LPP berdiferensiasi. Mungkin saya butuh masukan atau umpan balik dari Pak Charles sehingga kita lebih berkolaborasi bersama dalam mengembangkan itu. Untuk seperti yang tadi saya katakan, dalam LPP berdiferensiasi itu
mungkin perlu adanya apa ya untuk siswa tetap tidak bosan dalam pelajaran, mungkin kita permainan game itu penting sekali karena misalnya pelajaran, kalau misalnya pelajaran yang mudah misalnya agama Katolik, itu mungkin siswa tidak terlalu bosan dalam pelajaran. Tapi misalnya matematika atau bahasa Inggris, saya seringkali mengalami bahwa 30 menit saja siswa sudah boleh bosan, maka harus diselingi dengan game atau menyanyi lagu bahasa Inggris sehingga bisa kembali memusatkan perhatian siswa kepada pelajaran tersebut. Iya. Baik. Untuk penyisipan lagu-lagu ataupun game itu sudah diterapkan oleh Pak Charles, sekalipun itu belum secara menyeluruh untuk semua tingkat ya Pak Charles. Ya, saya pikir itu harapan kita bersama, di mana bagaimana kita merancang satu pembelajaran yang melibatkan murid-murid kita untuk terlibat aktif sehingga makna dari pembelajarannya itu lebih bermakna dan mereka mencapai dengan cara yang selamat dan mereka merasakan bahagia untuk mengikuti pembelajaran. Artinya mereka tidak melaksanakan tugas itu dengan terbeban, tetapi dengan perasaan senang. Iya, terkait dengan seperti itu, mungkin menurut Pak Charles, setelah melakukan penerapan pembelajaran EPP berdiferensiasi di kelas, perasaan Pak Charles setelah melakukan itu seperti apa? Ya, baik. Perasaan saya senang dan itu sangat luar biasa waktu itu. Karena di satu sisi saya baru merasakan bahwa siswa aktif seperti pelajaran minggu lalu. Biasanya di kelas, mungkin karena saya harus hanya menjelaskan secara umum saja tanpa memperhatikan minat siswa. Tapi dengan pembelajaran yang dengan menggunakan LPP berdiferensiasi itu, siswa juga aktif sekali dalam kelas. Maka itu buat saya merasa senang sekali. Itu saya kira. Iya, terima kasih banyak Pak Charles, dan menurut saya Pak Charles merupakan salah satu aset modal sosial, modal manusia di sekolah ini untuk kita saling berkolaborasi dan bekerja sama untuk mengembangkan EPP berdiferensiasi. Oke, saya pikir seperti itu Pak Charles. Terima kasih atas waktu bincang-bincang kita. Mari kita berkolaborasi bersama dan kita sukseskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selamat siang dan terima kasih.